di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian
Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami masih menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia Tuhan Raja yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Mari kita datang menyembah Dia. datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Ya pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. haleluya, haleluya. Saudaraku, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kasih Tuhan lebih indah dari pelangi, lebih cerah dari mentari. Seindah
yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, biar hati kita hanya untuk Tuhan. Saudaraku, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, apapun keadaanmu saat ini, apapun yang kau alami, tetap pegang Yesus. Karena Yesus adalah jawaban dari segalanya. Karena hanya Tuhan Yesus yang setia. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi cinta kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetap pegang Yesus selama-lamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kuciptakan selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau takkan hilang karena kasih-Nya
Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mempesona hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan baca sebuah ayat firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 35. Tapi kita akan nyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu bahwa kita akan mau bawa gandum ke gudangnya Allah. Haleluya. Tabur pagi hari. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Tabur pagi hari, tabur benih cinta, tabur tengah hari, sampai malam gelap. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Bilang gandum di gudang. Amin. Gandum di gudang. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang. Gandum di gudang. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Biarlah sungguh ini yang menjadi kerinduan kita. Tabur pagi hari, yang ditabur adalah benih cinta, benih kasih. Haleluya. Tabur pagi hari, tabur benih cinta, tabur tengah hari, sampai malam gelap. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, gandum di gudang, amin. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, ya. Kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita bawa gandum, kita bawa gandum ke gudang Allah. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 35 berkata seperti ini. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 35. Iya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Amin. Mau menuai di ladang Tuhan? Mau ya? Mau dong ya? Jangan menuai di ladang tetangga ya. Tuhan mau kita bekerja di ladang Tuhan. Tadi sudah kita baca, nah
supaya kita paham secara utuh maksudnya bagaimana, kita akan baca agak panjang, gak apa-apa ya. Yohanes 4 ayat 5 sampai 39 di PowerPoint saya sudah ada. Silakan ditampilkan. Yohanes 4 ayat 5 sampai 39. Iya. Kita baca rame-rame ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, kata Yesus kepadanya, tepat perkataan itu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lanjut. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kita sudah bahas kisahnya. Sekarang kita perhatikan ya. Di situ dikatakan yang seorang menabur, yang seorang menuai ya. Ada menabur dan ada menuai. Nah, kita lihat juga di situ Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus punya makanan yang lain. Ya. Makanan yang berbeda. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanannya Tuhan Yesus. Kita sering kalau bilang makanan rohani, ya makanan rohani apa sih? Firman Tuhan. Betul saudara, nggak salah. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan rohani itu firman Tuhan. Betul, betul. Tapi ada yang kedua. Melakukan pekerjaan Bapa. Seperti Tuhan Yesus bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana bekerja di ladang Tuhan itu? Coba Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ada yang menuai, ada yang menabur. Inilah pekerjaan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya. Ada yang menabur. Siapa yang menabur dalam kisah yang kita baca tadi? Kalau kita perhatikan tadi ceritanya ada seorang perempuan Samaria. Ya. Tuaiannya itu perempuan Samaria ini. Nanti juga beserta orang-orang di kampungnya. Ya. Yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menabur siapa? Kita baca, perhatikan Yohanes 4 ayat 25. Next. Ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perhatikan,
ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan itu berkata, aku tahu. Aku tahu tentang Mesias yang akan datang itu. Tahu dari mana? Kira-kira siapa yang menabur? Siapa yang membuat perempuan itu tahu tentang Kristus yang akan datang? Para nabi, ya. Para nabi yang memberitahu lewat tulisan-tulisan para nabi. Lalu penuainya siapa? Ya, penuainya siapa? Kita lihat Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Siapa yang menjadi penuainya? Para murid. Ya, Tuhan Yesus dan para murid saat itu menuai. Apa yang tidak mereka usahakan ya, karena yang nabur sudah duluan ya. Para penabur sudah menabur duluan. Dan Tuhan Yesus dan para murid menuai. Nah, kita juga begitu. Ada yang menabur, ada yang menuai. Nah, apa yang ditabur? Ya, pertanyaannya itu. Kalau dalam kisah yang kita baca, penabur dan penuainya jaraknya jauh ya. Berapa tahun? Ratusan tahun. Kalau kita enggak harus segitulah ya. Kita semua di sini bekerja di ladang Tuhan, siap menabur, siap menuai. Nah, kali ini kita fokus menaburnya dulu deh. Mau menuai kalau enggak ada yang ditabur, bagaimana mungkin gitu ya. Pasti harus ada yang ditabur. Benihnya apa yang ditabur? Yang pertama, firman Tuhan. Ya. Yohanes 4 ayat 25 tadi kan berkata, perempuan itu berkata, aku tahu. Karena dia sudah mendengar firman yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Ini yang harus ditabur. Firman. Ya. Di dalam kitab Ulangan dikatakan, perkatakan firman itu. Waktu engkau sedang berbaring, waktu engkau sedang duduk, waktu engkau sedang di jalan, dimanapun. Perkatakan firman. Tabur firman Tuhan. Ngomong tentang firman Tuhan, nyaman apa enggak? Kadang orang ada yang merasa tidak nyaman memperkatakan firman. Merasa, yang pertama bisa merasa, aduh gak enak ngomong firman, aku bukan pendeta loh. Nanti aku salah ngomong gimana? Ada lagi yang merasa, agak nanti dikira aku ini sok rohani gimana, gak enak. Gitu. Ada juga yang merasa aku mau ngomong firman, lawang firmannya aku lupa semua. Tadi pagi baca apa, siang sudah lupa. Atau malah nggak pernah baca firman Tuhan. Waduh, lebih parah lagi. Mau nabur apa? Kantong benihnya kosong. Ya, kita harus punya firman Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Engkau punya benih untuk ditabur. Ya, dan jangan sungkan-sungkan ngomong tentang firman Tuhan. Ngomong tentang firman Tuhan itu yang nggak harus bawa Alkitab kemana-mana, lalu ketemu orang, denger ya, buka Alkitab. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Waduh, kalau kayak gitu orang bingung juga. Tapi dalam percakapan sehari-hari, masukkan firman Tuhan di situ. Kira-kira apa kata firman Tuhan tentang apa yang sedang dibicarakan? Sampaikan saja.
ngomong biasa saja. Enggak usah persis perkata juga enggak apa-apa, yang penting isinya betul ya. Enggak usah ragu-ragu ngomong tentang firman Tuhan. Lalu benih yang kedua apa? Selain firman ada lagi kesaksian. Kita perhatikan ayat 29. Perempuan itu berkata begini, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini dia berkata kepada tetangga-tetangganya, ya, orang-orang di kotanya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara punya kesaksian? Kesaksian itu apa sih? Cerita. Punya cerita? Berapa tahun lalu itu ada lagu, ada cerita tentang, ya. Kalau tentang kita dan Tuhan Yesus ada cerita enggak sih? Jangan sampai enggak ada. Ya, kita tentu punya cerita kan. Kita bisa menceritakan ke orang lain pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Saya rasa pasti ada, ya. Dan cerita kita itu jadi benih yang sangat baik. Karena apa? Itu pengalaman langsung, pengalaman nyata. Bukan dibuat-buat kan, pengalaman sungguhan. Dan ketika itu diceritakan, Roh Kudus bekerja. Sama seperti firman Tuhan diberitakan, ketika cerita kita beritakan, Roh Kudus pun bekerja. Amin. Nah, dan ceritanya itu enggak usah cari jauh-jauh saudara. Ceritanya itu yang dekat-dekat saja yang kita alami sehari-hari. Ya, enggak usah nunggu dapat mujizat gede. Apa? Rumahku kemarin kesambar beledek, tapi gak kobong. Saudara mau kesaksian kok nunggu beledek gitu loh. Ya, gak usah. Ada lagi, biasanya kita dengar kesaksian, orang yang sakit serem-serem gitu ya. Gak usah nunggu sakit ya baru kesaksian ya. Gak perlu. Benih itu sebetulnya dekat ya. Dekat dengan kita. Nah sekarang saya mau panggil adik-adik remaja. Komplit enggak ini? Ayo maju semua sini, absen. Maju sini. Ayo. Maju. Lengkap, komplit. Enggak boleh ada yang bolos. Ayo, remaja jangan lelet dong, ayo. Ya. Oke. Loh. Sini loh. Loh, ya, ayo. Ayo maju semua. Nah, ini para remaja kita, mereka mau menampilkan sesuatu ya. Minggu lalu ya, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kami jalan-jalan. Lalu kami motret sesuatu. Dan ternyata ada yang mau diceritakan tentang Tuhan dari gambar-gambar itu. Mulai dari siapa, entah ini fotonya siapa, ini punya siapa ini? Ya itu gambarnya situ, ayo. Siapa yang punya foto ini, ayo. Tanggung jawab cerita.
sana sini, ayo. Rame-rame, ayo. Mata siapapun pasti akan senang memandang bunga. Tuhan menciptakan bunga dengan sempurna, indah, dan cantik. Hanya saja manusia suka merusak apa yang telah diciptakan Tuhan. Pada mulanya bunga yang tumbuh dengan indah, cantik dan sempurna. Saking senangnya manusia memandang bunga yang indah itu, seringkali mereka tergoda untuk mendorong tangan memetik bunga tersebut. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita menjaga keindahan dan tidak merusaknya. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk merawat tanaman dan bunga dengan sebaik-baiknya. Semua setuju bunga itu indah? Oke, berikutnya. Ntar gambar apa iki ya? Lah, siapa ini? Jerry. Jadi di sini ada foto bangunan dan filosofinya adalah Tuhan memberikan manusia pikiran untuk bisa membangun sebuah bangunan yang kuat dan menghalangi manusia dari kena hujan. Ini juga sama seperti yang tadi, ini juga sebuah bangunan buatan manusia. Sudah. Yang ini siapa ini ya? Debbie. Jadi ini gambar langit dan tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya pas aku motret ini kayak nggak kepikiran apa-apa, cuma kayak asal motret aja karena emang suka langit gitu. Filosofinya itu kadang mungkin kita perlu jalannya pelan-pelan untuk menikmati ciptaan Tuhan gitu. Ya. Ya, sama. Oke, yang ini siapa nih ya? Jadi saat pertama saya memotret foto ini itu saya ya tidak kepikiran apa-apa, saya kayak hahaha fotonya matahari bagus juga ya, oke, terus saya foto. Cuma setelah saya lihat itu saya mengingat suatu cerita ya di Alkitab itu ada Matius 5 ayat 13 sampai 16 menceritakan tentang garam dan terang dunia. Itu saya itu saat membaca ayat-ayat itu saya selalu berpikir menjadi terang dunia itu seterang gimana sih? Gitu. Kita harus terang bagaimana agar menjadi terang dunia. Nah, setelah saya melihat foto ini itu kayak apakah kita harus seterang matahari, sepanas matahari? Nah, ternyata yang saya tahu itu kita bisa aja lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada apapun yang ada dalam dunia ini untuk ya gitu aku kira. Jadi terang, jangan jadi gelap gitu ya. Oke, berikutnya. Siapa nih? Jadi kenapa kami memotret tumbuhan ini? Karena kami mengagumi ciptaan Tuhan. Minggu lalu saya tanya ke Denny, namanya buah jarak katanya. Tuhan bisa menata buah dengan
sangat rapi dan ada banyak manfaatnya. Salah satunya menjadi campuran bahan bakar minyak. Yang berikutnya ini ada foto bunga yang di dalamnya lagi ada laba-labanya. Menurut kami foto ini menggambarkan bahwa Tuhan itu telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Contohnya tempat tinggal dan lain-lain. Jadi kami juga mengagumi pisang ini karena Tuhan telah membuat tumbuhan beserta organ-organnya. Itu jantung pisang kalau dimasak enak ya, dibotok. Oke, tepuk tangan dulu buat para remaja kita. Terima kasih, silakan kembali. Ya. Saudara, cerita tentang Tuhan itu ada di sekeliling kita. Di kehidupan kita semua, ya. Selalu ada. Cuman seringkali kita nggak menyadarinya. Kayak katanya Debbie tadi, kita perlu loh pelan-pelan dulu biar kita bisa menikmati. Kalau kita lari, kadang nggak bisa menikmati, nggak lihat. Nggak, sering karena aktivitas kita serba buru-buru, kita tidak menyadari ada berkat-berkat yang Tuhan berikan di hidup kita. Ya. Jadi cerita itu nggak jauh-jauh. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, langit aja cerita tentang kemuliaan Tuhan loh. Alam di sekitar kita ini seperti kita lihat tadi ya, menceritakan betapa besarnya Tuhan kita. Mosok kita ini loh ya, ciptaan Tuhan paling mulia yang diberi IQ yang luar biasa ya, nggak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Masa kita tidak bercerita tentang Tuhan kita? Dan nggak usah berpikir, wah aku harus menabur bersaksi ke banyak orang jauh di sana. Mau pergi ke luar negeri, jadi penginjil di sana. Enggak usah jauh-jauh ya. Kalau Tuhan kirim ya pergilah. Tetapi sekarang kita ada di sini ya. Coba tampilkan selanjutnya ya. Mulai dari yang kecil ya, ada gambar apa di situ? Klik. Nah, itu saya tampilkan gambarnya tadi. Kalau dia itu lahan hanya kecil ya. Loh kok kecil sih? Petani nabur kok di tempat kecil seperti itu. Saudara, kita mungkin enggak punya ladang yang luas. Tetapi kalau di halaman rumah kita mungkin punya satu pot kecil, kita tanami lombok di situ satu biji, tumbuh, dirawat subur, saya jamin gak perlu ke pasar beli lombok. Cukup buat nyambel. Betul gak? Cuma di pot kecil loh. Kita pun gitu. Mulai dari ladang yang kecil, apa? Ya, dari media yang kecil, komunitas kita sendiri dulu. Mulai kita belajar, berlatih ya, di antara kita, juga di keluarga kita. Bicarakan firman, ceritakan kesaksian-kesaksian. Mari kita di sini semua jadi komunitas penabur, saling menabur terus. Ya.
belajar saling menumbuhkan iman satu sama lain. Yang belum masuk di dalam kelompok Visionet saya ingatkan lagi, ayo bentuk. Ya, 2-3 orang saling tilpun-tilpunan, mungkin terus janjian, ayo kumpul-kumpul di rumahku makan pisang goreng. Sambil saling bercerita, seminggu ini pengalamanku dengan Tuhan bagaimana. Seminggu ini aku belajar apa dari firman Tuhan. Ya. Jadi komunitas penabur. Mari kita lakukan itu. Supaya kita terlatih. Nantinya ladangnya makin luas, makin besar. Ketika kita setia dari yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Amin saudara. Mau jadi penabur? Sudah punya benihnya? Sudah? Kalau yang belum, baca firman Tuhan tiap hari. Ya. Mulai perhatikan apa yang Tuhan lakukan di hidupmu. Ikut Bible study hari Kamis. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menetapkan hati, aku mau menjadi penabur, aku mau bekerja di ladang Tuhan. Sehingga suatu saat kita pun menuai. Amin. Bapa, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk berani membuka mulut kami. Untuk berkata-kata tentang firman-Mu. Untuk bercerita tentang kebesaran-Mu. Kalau ada rasa malu, ada rasa takut, Tuhan tolonglah kami. Beranikan kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami semua yang ada di sini makin dekat. Makin nyaman membicarakan firman-Mu. Sehingga kami saling menumbuhkan. Kami saling membangun. Saling menguatkan. Kami percaya kami semua akan sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami membuka mata kami lebar-lebar melihat setiap berkat Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan di hidup kami. Sehingga kami selalu punya cerita tentang Tuhan. Tolong kami makin dekat padamu Tuhan. Tiap hari berjalan bersamamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saya sangat terinspirasi oleh remaja Tuhan, luar biasa hari ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat remaja. Terima kasih ya. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu gak perlu kayak gitu gak apa-apa, remaja memang bagus sekali. Mereka bisa melihat ciptaan Tuhan dan mereka bisa mengagumkan Tuhan. Lalu Tuhan bilang dalam hati saya, coba lihat kiri kananmu. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang terindah. Angki sini Angki. Kamu jangan di situ, tempatmu di situ. Angki, ketika aku lihat matamu, di matamu ada biji matanya. Tuhan Yesus bilang engkau adalah biji matanya. Amin, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita menjadi jemaat yang selalu bersaksi. Apapun, sekecil apapun yang kau alami, ceritakan kepada orang lain. Pasti di situ Tuhan bekerja. Mari saat ini kita mau bersyafaat. Pada hari ini kita mau berdoa secara khusus buat jemaat IRC. Kita tahu bahwa
keadaan saat-saat ini sangat sulit. Harga beras naik, kita tahu ya orang susah beli beras. Dan kita berdoa supaya setiap jemaat IRC diberkati Tuhan. Yang bekerja diberkati Tuhan, yang punya usaha diberkati Tuhan. Nanti CF Fata akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya ya Bapa, berkat-Mu selalu baru setiap hari. Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau yang memelihara kami hari demi hari. Dan kami percaya pemeliharaanmu sempurna bagi segenap jemaat. Keadaan mungkin boleh sulit. Segala sesuatu mungkin berjalan tidak seperti apa yang kami kehendaki. Tetapi yang kami yakini, Engkau yang memelihara terus sepanjang masa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami tidak perlu khawatir karena kami semua umat-Mu aman di dalam tangan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Mereka yang bekerja, Tuhan Kau berkati tangan-tangannya bekerja. Engkau berikan hati yang mau bekerja dengan keras, hati yang mau bekerja dengan baik dan benar, bekerja dengan rajin dan jujur. Dan Engkau yang akan memberkati segala buah pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang punya berkat dan Engkau yang akan kirimkan berkat. Engkau yang akan membukakan pintu berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang penuh berkat. Dan kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan ketika kami tinggal di dalam-Mu, ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang setia di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami, semua jemaat IRC Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kami juga rindu untuk berdoa bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun.
Bagi saudara yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri dan kita mau bilang selamat ulang tahun. Akan berdoa buat yang berulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka dan Engkau tahu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah tangan kasih-Mu diulurkan untuk memberkati mereka. Bawalah setiap mereka untuk makin melekat kepadamu, makin melihat karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Sehingga melalui hidup mereka ada begitu banyak kesaksian yang bisa disaksikan kepada banyak orang. Dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya. Demikian juga kami memberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir di dalam keluarga mereka. Memberikan mereka damai, sejahtera dan sukacita. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka biarlah keluarga-keluarga makin hari pun makin membawa hidup mereka dan keluarga untuk makin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Keluarga bahagia, keluarga harmonis, keluarga yang menceritakan kemurahan Tuhan, itu terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan ada beberapa pengumuman, silakan Kak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa pengumuman yang akan saya umumkan, yaitu yang pertama, semua acara rohani gereja kita di minggu ini tetap berjalan seperti biasa. Jadi mari kita makin dan makin mengikutinya dan iman kita boleh semakin ditumbuhkan. Lalu yang kedua, minggu depan tanggal 17 Maret 2024 akan ada peneguhan pernikahan di dalam ibadah dan juga akan ada penyerahan anak di tempat ini atas nama anak Leonita Jevaya Kamania. Ayahnya bernama Ilham Rusbi Pratama dan Ibu Rahmawati. Mari kita bersama-sama memberkati mereka ya. Lalu yang berikutnya, persekutuan lansia. Persekutuan lansia dilaksanakan tanggal 16 Maret 2024 pukul 18.00 di gereja. Lalu yang terakhir, dimohon kepada jemaat setelah ibadah ini selesai, setelah doa berkat, jangan cepat-cepat pulang ya, kita akan berada di sini untuk beberapa saat, tidak lama ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Besar
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah-rumah secara online. Tuhan berkati. Berkati dengan kehadiran-Mu Bapa. Persekutuan dengan Roh Kudus tiap hari, tiap saat. Damai sejahtera yang daripada Tuhan